Terima kasih telah nonton video ini. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai gerak vertikal pada bidang lurus. Dan sebelum menjelaskan materi ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya David Yesu Edward Gerungan. Saya dari kelas 1C TKJJ dengan nomor urut NIM 220130058. Seperti yang kita tahu, gerak vertikal adalah gerak untuk partikel dalam gerak jatuh bebas. Dalam gerak vertikal, benda memiliki percepatan konstan, yaitu percepatan gravitasi atau G. Untuk menganalisis gerak vertikal pada gerak parabola, dapat digunakan persamaan posisi pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak vertikal termasuk LBB, sehingga persamaan gerak vertikal sama dengan persamaan GLBB. Dan pernahkah Anda melempar bola ke atas, kemudian pada ketinggian tertentu, bola tersebut bergerak ke bawah? Pada kasus ini, bola tersebut mengalami GLBB. Ketika dilempar hingga mencapai ketinggian tertentu, bola tersebut telah mengalami perlambatan, sementara ketika bergerak jatuh ke tanah, bola telah mengalami percepatan. Percepatan ini disebabkan adanya gaya gravitasi bumi atau disebut percepatan gravitasi atau G. Percepatan gravitasi arahnya selalu menuju pusat bumi. Jadi gerak vertikal adalah gerak suatu benda pada arah vertikal terhadap tanah yang selama gerakannya benda itu dipengaruhi gravitasi bumi. Gerak vertikal yang akan kita bahas adalah gerak jatuh bebas, yakni gerak vertikal atas dan gerak vertikal bawah. Macam-macam gerak vertikal. Gerak vertikal dibagi menjadi 2 atau 3, yaitu jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Gerak jatuh bebas. Istilah jatuh bebas dapat dipahami sebagai jatuh tanpa percepatan awal. Beberapa abad yang lalu, Galileo menemukan fakta bahwa semua benda yang jatuh bebas mengalami percepatan yang sama. Percepatan itu disebut percepatan gravitasi bumi. Gerak jatuh berdasarkan gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal sama dengan percepatan konstan sebesar percepatan gravitasi bumi yaitu G. Jadi gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus dengan percepatan konstan dengan F0 kurang dari 0 dan A sama dengan G. Persamaan waktu jatuh benda jatuh. Dari persamaan waktu jatuh terlihat bahwa waktu jatuh benda bebas hanya dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu H atau ketinggian dan G, yaitu percepatan gravitasi bumi. Jadi berat dari besaran-besaran lain tidak mempengaruhi waktu jatuh. Artinya meskipun berbeda-beda beratnya, 2 benda yang jatuh dari ketinggian yang sama di suatu tempat yang sama akan jatuh dalam waktu yang bersamaan. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kejadiannya lain, benda yang berbeda beratnya akan jatuh dalam waktu yang tidak bersamaan. Hal ini dapat terjadi karena adanya gesekan udara, percobaan di dalam tabung hampa udara membuktikan bahwa sehelai bulu ayam dan 1 buah pohon jatuh dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, gerak vertikal ke atas merupakan gerak yang dimana benda mula-mula dilempar vertikal ke atas, atau dengan kata lain, benda memiliki kecepatan awalnya yang arahnya ke atas. Ketika di ketinggian maksimum, kelajuannya adalah 0 meter per second. Rumus gerak vertikal ke atas seperti ada di samping, dan dengan keterangan rumus F0 sama dengan kecepatan awal, dan T sama dengan kecepatan pada saat ini, I sama dengan kecepatan pada masa saat ini, T sama dengan waktu benda bergerak, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah panjang lintasan benda bergerak. Dan kesimpulan dari apa yang saya ambil dari gerak vertikal pada bidang tertentu adalah gerak vertikal termasuk dalam GLBB. Gerak vertikal adalah gerak yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Gerak ini memiliki percepatan sebesar G yang dikenal dengan percepatan gravitasi bumi. Gerak vertikal ada 3, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Sekian hasil atau materi yang bisa dijelaskan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih.